Barcelona juga setelah era Messi akhirnya lolos ke perempat final, melahirkan regenerasi juga sama kayak Klopp nih, kayaknya dia mau ninggalin Barcelona dengan regenerasi yang bagus gitu. Lo ngelihat Barcelona menang atas Napoli gimana? Iya, kalau kita lihat sebenarnya form Barcelona di Montjuic itu juga nggak maksimal lah, bisa lebih dari itu. Tapi kalau kita lihat pertandingan kemarin, apalagi dengan Napoli yang lagi naik di bawah asuhannya si Calzona itu, asistennya Spalletti dulu, dia menunjukkan ke peningkatan terutama dalam peningkatan individu. Osimhen golin terus, si Kvara golin terus, untuk menurunkan pemain-pemain kayak Kubarsi untuk menghadapi si Osimhen itu big call banget. Dan yang terbukti akhirnya pada pertandingan kemarin karena Kubarsi mainnya bagus banget, Fermin juga, Lamine Yamal juga, pemain 16, 17, 20 tahun tampil di sebuah laga knockout Liga Champions bagi Barcelona ini. Ya walaupun keadaan memaksa, tapi ini tetap impresif sih buat gue. Nggak tahu buat fans Barcelona gimana, tapi kalau gue outside looking in nih, ini keren, bagus banget apa yang mereka lakukan regenerasinya ya, walaupun emang kebanyakan datang terpaksa karena mereka tetap harus ngurangin wage bill mereka itu kan. Jadi ya dengan ada ini secara finansial juga tentu akan baik juga bagi Barcelona. Sedangkan mereka nambah 15 juta euro gitu dari lolos lewat dari babak 16 besar ini. Tapi man of the match-nya pemain muda itu kan Mas ya? Iya, si Kubarsi. Yang Kubarsi kan? Back tengahnya. Tapi kalau Gie, bos kita bilang lebih ke Rafinha. Lo lihat siapa pemain Barcelona kemarin yang menjadi game changer dan juga tentunya yang memberikan pengaruh paling bagus? Lamine, Fermin Lopez, ya tadi yang di kenapa sih? Ke bawah semua nih. Laminnya asin apa manis, Mas? Kayak yang pemain-pemain yang disebut Virsi tadi, pemain-pemain muda itu perannya penting banget gitu kan. Terutama ketika Pedri nggak ada, Gavi nggak ada, pemain-pemain yang dan muda. itu pun masih muda ya? Masih muda juga. Yang nggak ada. Iya, tapi kan jam terbangnya udah tinggi banget kalau kita bicara Pedri sama Gavi. Kalau mereka kan enggak, tapi bisa step up. Fermin Lopez terutama, berapa kali sempat dipakai sepanjang musim, tapi sebagai pemain pengganti doang gitu. Tapi belakangan udah dapet tempat ketika De Jong ngalami cedera juga, Pedri Gavi nggak ada kan, mau nggak mau lo harus cari komposisi. Christiansen dipaksain jadi gelandang bertahan, tapi kan yang penting yang dua pemain itu, mereka punya Gundogan, ya punya si Fermin Lopez. Fermin Lopez salah satu yang menurut gue penting juga. Kalau Rafinha kan selalu angin-anginan, nggak pernah konsisten mainnya. Kemarin emang lagi bagus banget. Kalau lagi bagus dia bisa bagus banget, tapi kalau lagi jelek dia bisa jelek banget gitu. Nggak konsisten. Nggak konsisten. Kalau sama Rafinha, gue nggak pernah ngelihat dia sebagai pemain yang bisa nunjukin konsistensi day to day gitu. Dia selalu kadang bagus, kadang enggak gitu. Makanya wajar juga ketika dia selalu dirotasi gitu kan sama si Xavi. Cuman yang mungkin menarik sejak Xavi bilang dia mau meninggalkan Barcelona, Barcelona nggak pernah kalah. Barcelona 5 kali menang, 2 kali imbang. Sama Klopp. Iya, setelah pertanding justru dia bilang mau cabut di akhir musim. Justru mungkin ini jadi momentum juga nih buat Barcelona untuk pelan-pelan bisa ngejar Madrid, tapi kayaknya udah susah juga ya kalau di Liga. 7 poin kalau nggak salah. Secara matematis masih bisa gitu lah. Girona pun tinggal 2 poin kalau nggak salah, mereka masih bisa ngejar itu. Cuman kalau gua ngelihatnya justru mungkin mereka bisa mencuri satu-satunya gelar justru di Liga Champions. Ini peluang mereka ya menurut gue ya, dibandingkan di La Liga. Yakin ini? Bisa nih kayaknya nih. Jauh lah melangkah jauh, tapi juara kayaknya belum sih Mas. Iya, nah lo Jal ngelihat penampilan Barcelona. Jatah lu Napoli. Lu gimana? Napoli tuh sampai kasih bonus gede katanya di Laurentis kalau menang, ngelarang untuk interview dan lain sebagainya. Lah kok malah melempem begini? Nggak ngomongin Barcelona lu ya, Napolinya menurut gua nggak lepas dari Barcelonanya. Cara taktikal mereka mainin juga menurut gua bagus banget. Tapi secara Napolinya ini menurut gua kalau dibilang udah ngangkat banget sih, gua bilang belum juga ya. Walaupun secara hasil udah menghasilkan hasil positif setelah lepas peninggalan si Walter Mazzarri, tapi secara performance itu menurut gue masih jauh banget lah dibandingkan standar Napoli di musim lalu. Walaupun musim lalu juga tersingkirnya di babak quarter final juga. Tapi kalau dibandingin soal kualitas permainan masih jauh banget. Soal kontribusi itu Napoli baru kelihatan bagi gue permainannya paling bagus justru pas udah si Romeo yang masuk tuh. Baru Romeo masuk kelihatannya Barcelona udah mulai lepas lah, kontrolnya udah mulai lepas di tengah. Tapi kalau secara overall lagi-lagi gue bilang Napoli masih gampang banget lah untuk ditembus segala macam, dan gue bilang mereka layak untuk nggak lolos buat pertandingan kali ini. Ya berarti kan experience ternyata juga nggak berarti segalanya kan. Experience pemain berarti Barcelona yang ini kan juga pengalamannya nggak. Tapi kalau dalam artian manajernya beda, menurut gue itu bakal berpengaruh banget dibandingkan Napoli, karena manajer musim lalu pun juga bukan manajer yang serial winner di ajang Champions League itu, tapi mereka bisa tampil secara atraktif.
subur banget musim lalu, tapi kan di musim ini itu semua udah hilang gitu. Dalam artian Oke. nakodanya yang hilang dan akhirnya kolektivitasnya juga hancur. Menurut semua. lu Barcelona akan sampai mana? Tergantung drawing, menurut gua kalau drawingnya cocok semifinal menurut gua mereka bisa. Virzi? dapetin. Arsenal? Iya. Arsenal final bahkan kalau Arsenal. Virzi? Enggak lah. Arsenal ya Arsenal itu dia balik lagi ke experience itu sih, Si ketika minim. laganya membutuhkan that decisive moment, bisa nggak kita akan lihat seberapa besar juga Arsenal konsentrasinya untuk ke liga, karena buat mereka Premier League penting lah, Jadi sampai 20-an mana tahun. menurut lu? Tergantung drawing. Nggak bisa. Lu Nggak bisa. Karena yang namanya pasar itu udah nebak dari sekarang. Ya kalau mereka kesulitan di babak Sampai mana sekarang, aja udah tinggal ya, jawab. begitu drawing ini selesai Karena perempat kalau habis final ya. drawing Nggak, lu udah selesai jatah lu. Sampai mana? Ya sih ini habis drawing ini siapapun lawannya kalau gue bilang. Jadi kalah nih Iya menurut lu. kalah berikutnya. Quarter. Barcelona Sama quarter. sama Mas Aryo, Barcelona semi lah. Barcelona semi, Arsenal Quarter. quarter. Berarti ini terakhir quarter. Iya. Lu doang ya. Gue Sampai masih final optimis ya. sama Arsenal. Masih Final. optimis gue. Lu mau ngambil hati Justin sama Aldi sama Karena kalau dari bracket Cukup. makanya gue bilang Baiklah, kita sudahi dulu untuk episode kali ini di DPI di seri Rabu hari kedua bulan puasa. Kita akan lanjut lagi nanti dengan episode yang selanjutnya. Tetap di Dewan Pundit Indonesia.